Izin memperkenalkan diri, nama Rosalina Veronica Dabuke, NPM 19212372P. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana. Aliran-aliran hukum pidana. 1. Aliran klasik. 2. Aliran modern. 3. Aliran neoklasik. 4. Aliran perlindungan masyarakat. Aliran klasik. Cesare Beccaria, Italia 1738. Konsep kebebasan berkehendak. Individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaan yang secukupnya kepada negara, dan pidana harus sesuai dengan kejahatan. Jeremy Bentham, Inggris 1748 sampai 1823. Konsep utilitarian hedonis, manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Jadi suatu pidana harus diberikan kepada setiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih terasa berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Prinsip ajaran Beccaria. Pidana harus ditentukan dalam undang-undang dan hakim terikat dengan undang-undang tersebut. Hakim tidak boleh mengadakan interpretasi terhadap undang-undang. Pembuat undang-undang menetapkan ancaman pidana dengan bahasa yang jelas dan lugas. Pencegahan pidana tidak dapat dicapai semata dengan pidana yang berat. Pijakan utama ajaran klasik. 1. Asas legalitas atau tiada pidana tanpa undang-undang. 2. Asas kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan. 3. Asas pengimbalan atau pembalasan. Pidana dikenakan setimpal dengan perbuatan. Aliran modern. Oleh Frans von Liszt, Jerman, A. Prins, Belgia, dan Van Hamel, Belanda. Pelaku tindak pidana tidak semata memiliki kebebasan kehendak, akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Pidana tidak semata pembalasan, tapi harus bersifat mendidik. Prinsip ajaran modern. Kejahatan merupakan gejala masyarakat. 2. Undang-undang dan hukum pidana harus memperhatikan faktor sosiologis masyarakat. 3. Pidana adalah alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun bukan satu-satunya alat. 4. Harus ada kombinasi tindakan sosial dengan tindakan preventif. Aliran neoklasik oleh Taylor Vernon Fox. Aliran ini merupakan gabungan dari kedua aliran sebelumnya, klasik dan modern. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia dan lingkungan, pengembangan tindakan pidana dengan double track system. Aliran neoklasik. Pembalasan pidana dipandang terlalu keras. Dilakukan perumusan batas minimum dan maksimum pidana, mengakui asas tentang keadaan meringankan, adanya pembinaan individu pelaku tindak pidana, dan masuknya aliran perlindungan masyarakat oleh Mark Hansel abad 20. Menolak pandangan aliran modern, kriminologi dan klasifikasi penjahat sebagai alat untuk menyelidiki dan menjelaskan mengapa suatu kejahatan terjadi, menyegarkan kembali tentang kebebasan kehendak, tidak menggantungkan pada pandangan ilmiah seperti aliran modern. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.